Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan, yaitu shortest remaining first. Mengenai pengertian dari algoritma penjadwalan shortening remaining first, penjadwalan SRF atau yang tadi saya sudah sebutkan yaitu shortest remaining first adalah termasuk algoritma penjadwalan preemptif. Artinya, proses tidak diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan algoritma penjadwalan SRF ini. Ada dua langkah utama, yaitu diantaranya yang pertama, setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Kemudian yang kedua, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Jika terdapat proses dengan sisa waktu yang paling pendek dari sisa proses, kemudian terdapat pula proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemptif dari pengertian yang sebelumnya, proses yang sedang dikerjakan tersebut dikeluarkan dari prosesor. Dan sebagai gantinya, proses dengan sisa terpendek itulah yang dikerjakan oleh prosesor. Kita masuk ke contoh dari algoritma penjadwalan SRF ini, yaitu di sini ada proses P1, P2, P3, dan P4 dengan masing-masing arrival time-nya itu P1 4, P2 3, P3 4, dan P4-nya itu 0. Kemudian ada burst time-nya untuk masing-masing proses, yaitu P1-nya 2, P2-nya 2, P3-nya 4, dan P4-nya ini 6. Kita olah data-data arrival time dan burst time ini menggunakan algoritma SRF ini. Maka mari kita jawab contoh soal tersebut. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa di waktu 0 P4-nya itu dieksekusi dan hanya P4 saja yang dieksekusi. Soalnya tidak ada proses lain yang dieksekusi pada saat yang bersamaan dengan P4. Di waktu 0 kita lihat P4 itu di waktu 0 itu yang arrival time-nya 0 ini, berarti benar P4-nya itu yang sedang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian selagi P4 dieksekusi, P2-nya itu tiba di waktu ketiga. Maka kita lihat terlebih lagi, karena di sini itu P4-nya itu kan burst time-nya itu 6. Kemudian P2-nya itu datang di waktu 3 nih. Datangnya itu di waktu 3, maka P4 ini diinterupsi oleh P2, maka dari asalnya itu tadi 6, burst time-nya P4 itu 6 dikurangi 3, maka nantinya itu burst time dari P4-nya itu akan menjadi, kita hapus 6-nya menjadi di sininya 3. Nah, tinggal tersisa 3 lagi untuk burst time dari P4. Mari kita lanjutkan. Benar kan tadi selagi P4-nya dieksekusi, rupanya P2 itu tiba di waktu ketiga. Maka kita perlu membandingkan burst time yang lebih lebih rendah gitu, lebih rendah harus dieksekusi terlebih dahulu, bisa diinterupsi karena itu sesuai dengan pengertian dari preemptif. P2 berbanding P4, 3 berbanding 2. Benar kan? Kita lihat. Nah, P4-nya itu kan tadi sudah berubah, burst time-nya menjadi 3. P2-nya itu burst time-nya 2. Maka kita akan melakukan terlebih dahulu proses dari P2, karena P2 itu burst time-nya lebih rendah daripada P4. Nah, kemudian ada lagi di waktu keempat, P1 dan P3-nya itu tiba secara bersamaan, sehingga kita akan membandingkan lagi, harus ditentukan dulu manakah yang harus didahulukan seperti P4 dan
P2 sebelumnya. Oke, mari kita akan cek ya. Nah, tadi kan P2 sedang dieksekusi, maka pada waktu yang bersamaan P1 dan P4-nya itu sedang P1 dan P3-nya ya, kalau nggak salah, sebentar. Ya, P1 dan P3-nya itu secara bersamaan ada di waktu keempat. Maka yang tadinya itu kan dari waktu ketiga nih, kita berada di waktu ketiga pada saat nih di sini arrival time-nya itu kan pada pas saat P2 diinterupsi ya, P4 diinterupsi oleh P2 itu kan kita berada di waktu yang ketiga ini. Nah, kemudian di burst time yang kedua untuk P2-nya pada saat yang di waktu keempat, P1 dan P3-nya juga itu tuh menginterupsi P2, maka kita harus membandingkan. Nah, karena tadi sudah ada jangka waktu dari 3 ini arrival time-nya menuju 4, maka burst time dari P2-nya itu berkurang menjadi 1 ininya burst time-nya. Soalnya sudah digunakan 1. Nah, menjadi 1 seperti ini. Maka kita akan mendapatkan perbandingan burst time dari P1, P2, P3, P4-nya itu 2, 1, 4, dan 3. Mari kita lihat. Nah, kita melakukan perbandingan lagi P1 banding P2, banding P3, dan banding P4. Nah, benar kan? 2, 1, 4, dan 3. Sesuai? 2, 1, 4, dan 3. Iya, sesuai. Nah, dari sini sesuai dengan teori preemptive, kita menentukan kembali mana yang harus didahulukan sesuai dengan burst time yang lebih rendah, itu yang didahulukan. Maka kita bisa lihat bahwa P2-nya itu dilanjutkan, kemudian kita akan mengeksekusi P1, kemudian kita teruskan lagi ke P4, ke P4, dan terakhir kita akan melakukan proses eksekusi untuk P3. Dari eksekusi jawaban berdasarkan algoritma SRF yang ada pada slide sebelumnya, bisa mendapatkan hasil berupa Gantt chart seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini bentuk Gantt chart-nya sesuai dengan penjelasan mengenai algoritma dari contoh soal yang ada pada slide sebelum-sebelumnya. Baik, kita akan menghitung WT dan juga TAT. Untuk WT ini atau waiting time, itu rumusnya itu adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan dari masing-masing proses yang ada pada contoh soal yang ada di slide sebelumnya. Untuk P1 itu 5 dikurangi 4. Waktu prosesnya itu 5 dari mana? Diambil contoh ya untuk P1-nya nih. Waktu prosesnya itu 5 dari mana? Nih. Dari ini kan kita bisa lihat nih, proses interupsi atau proses yang dikerjakan terlebih dahulu. P4, kemudian P2, dan P1. Oh, rupanya P1 itu waktu proses yang untuk pertama kalinya itu ada di 5 satuan. Maka di sininya itu waktu prosesnya itu 5 dikurangi 4 itu waktu kedatangan dari P1 itu sendiri. Kita bisa lihat dari sini. Nah, waktu kedatangannya itu arrival time-nya itu 4. Nah, waktu kedatangan P1-nya itu 4. Maka kita tulis saja langsung di sininya 4. Maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1, dan seterusnya hingga mendapatkan hasil nilai untuk P1, P2, P3, dan P4. Nah, di sini kenapa untuk P4 ada 2 gitu, ada 2 waktu pemrosesan dan juga waktu kedatangan gitu, terus dijumlahkan ya. Awalnya dikurangi dulu terus dijumlahkan, maka mendapatkan nilai dari P4 itu sendiri. Karena kita bisa lihat bahwa di sini di Gantt chart P4 itu diinterupsi terlebih dahulu oleh P2 dan P1 hingga setelahnya itu maka dilakukan pemrosesan P4-nya kembali. Maka bisa
kita simpulkan untuk waktu pemrosesannya itu untuk pertama kalinya itu untuk P4 berada di satuan 0, dengan waktu kedatangan untuk P4 itu sendiri adalah arrival time-nya itu 0, maka 0 dikurangi 0 ya. Nah, 0 dikurangi 0 ya 0. Kemudian dijumlahkan dengan waktu setelah diinterupsi oleh P1 dan P2 dan P1 gitu. Berarti 7. Waktu proses yang kedua dimulainya untuk P4 itu adalah 7, yang sebelumnya itu dikurangi dengan waktu kedatangannya, yaitu yang ini, yang waktu selesai untuk interupsi sebelum diinterupsi untuk pertama kalinya, yaitu 3. Maka di sininya itu 7 dikurangi 3 sama dengan, maka hasil keseluruhannya setelah dikurangi kemudian dijumlahkan, maka P4 itu memiliki nilai 4. Kemudian kita hitung total nilai semuanya dari P1 hingga P4. Maka didapatkan 1 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 4. Maka totalnya itu keseluruhannya itu adalah nilainya 11. Kemudian ada nilai rata-ratanya dari total tersebut, dari total waktu waiting time-nya. Rata-ratanya itu diambil dari total keseluruhan, jumlah total keseluruhan dari P1 hingga P4 nilainya dibagi dengan 4. 4 itu proses yang ada pada contoh soal. Ada 4 proses kan? Maka 11 dibagi 4 hasilnya itu adalah 2,75. Baik, kita akan masuk kepada TAT atau turnaround time. Nah, untuk turnaround time sendiri untuk P1-nya sama dengan menggunakan rumusnya itu adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Mari kita lihat terlebih dahulu ke Gantt chart-nya untuk P1. Oh, salah, bukan waktu proses, tetapi waktu selesai diproses P1-nya. Maka didapatkan ini 7. Waktu selesai diproses untuk P1 dikurangi waktu kedatangannya. Nih, 7 ya. Nah, 7 dikurangi waktu kedatangan dari P1 sendiri. Sesuaikan dengan ini 4. Maka 7 dikurangi 4 sama dengan 3 untuk yang P1-nya. Sama juga untuk P2, P3, dan P4 itu rumus untuk mencari turnaround time ini atau TAT ini adalah waktu selesai diprosesnya suatu proses dikurangi waktu kedatangan proses tersebut. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai akhir dari P2, P3, P4-nya itu adalah 2, 10, dan 10. Kemudian kita akan mentotalkan semua nilai dari P1 hingga P4. Maka kita akan mendapatkan nilainya itu 3 ditambah 2 ditambah 10 dan ditambah 10. Maka total dari setiap prosesnya itu nilainya itu adalah 25. Sama seperti waiting time, turnaround time ini atau TAT ini kita akan mencari nilai rata-ratanya dari setiap proses. Nah, caranya itu adalah total jumlah dari nilai dari setiap prosesnya, yaitu 25 dibagi dengan 4. 4 itu proses yang ada pada contoh soal, yaitu maka hasilnya adalah 6,25. Demikian pemaparan materi mengenai algoritma penjadwalan shortest remaining time. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.